Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari kelas PAI 1D. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hakikat dan batas-batas pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hakikat dan pendidikan. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu. Sedangkan pengertian pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, serta penelitian. Kita berkaca dari salah satu tokoh pendidikan, yaitu Paulo Freire. Ia mengatakan bahwa sebenarnya hakikat pendidikan adalah membebaskan, di mana siswa dibebaskan untuk mempelajari studi apa saja yang mereka sukai, agar lebih mencapai hasil yang lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui arti dari hakikat dan pendidikan, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran klasik dan aliran modern pendidikan. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan aliran? Nah, aliran secara umum adalah sesuatu yang mengalir, saluran untuk benda cair yang mengalir haluan, pendapat, dan paham. Tetapi, jika aliran ditujukan pada pendidikan, maka dapat diartikan bahwa aliran itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan dan merupakan pemikiran-pemikiran yang melahirkan inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama yaitu aliran-aliran klasik pendidikan. Aliran-aliran ini ada 4, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman atau lingkungan dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal atau tabula rasa. Aliran ini tercatat mempunyai akselerasi perkembangan yang pesat pada abad ke-17 dan 18, khususnya di dataran Inggris dan sekitarnya. Pemicu perkembangan empirisme yang meluas itu adalah karena adanya kekecewaan, khususnya di kalangan pemikir, terhadap aliran rasionalisme yang memang telah berkembang terlebih dahulu. Tokoh-tokoh empirisme yang pertama yaitu Francis Bacon de Verlam pada tahun 1561 sampai 1626. Perintis empirisme di abad pertengahan ini mengatakan bahwa pengetahuan akan maju jika menggunakan cara kerja yang baik, yaitu melalui pengamatan, pemeriksaan, percobaan, pengaturan, dan penyusunan. Yang kedua yaitu Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679. Berpandangan lebih jelas yaitu bahwa pengalaman adalah permulaan dasar segala pengenalan intelektual tidak lebih dari perhitungan, penggabungan data indrawi dengan cara berbeda-beda. Yang ketiga yaitu John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, menegaskan bahwa pengalaman adalah salah satunya sumber pengenalan. Akal budi manusia sama sekali tidak dibekali oleh ide bawaan. Akal manusia bagai sehelai kertas putih yang kosong, yang terisi dan ditulisi dengan pengalaman indrawi. Ia juga membedakan antara pengalaman lahiriah dan batinnya. Yang keempat yaitu George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753, yang mengungkapkan bahwa idealisme pengamatan artinya segala pengetahuan manusia didasarkan atas pengamatan. Karena pengamatan itu selalu bersifat konkret, maka anggapan umum sama sekali tidak ada.
Dunia luar tergantung sepenuhnya pada pengamatan subjek yang mengamati. Berkeley terkenal dengan ungkapannya as perceived. Sesuatu ada karena diamati. Yang kelima yaitu David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 mengatakan bahwa sangat kritis terhadap masalah pengenalan dan pengetahuan manusia, sehingga ia sampai pada kesimpulan yang menolak substansi dan kausalitas. Aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati, atau disebut dengan pesimistis pedagogik. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition, atau sebuah tradisi yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Nativisme memandang bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan perkembangan manusia, ia berpendapat bahwa hasil akhir pendidikan dan perkembangan itu ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperolehnya sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan berhubungan dengan perkembangan anak didik. Aliran yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Aliran ini dikemukakan oleh filosof Prancis G.G. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Ia berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik. Tidak seorang anak pun lahir dengan pembawaan buruk. Aliran ini bersifat negativisme, di mana pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak didik secara alamiah. Dan aliran yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran pendidikan yang menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya, yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Karakteristik aliran pendidikan konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu itu, baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu. Akan tetapi, bakat sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat dikembangkan. Pada aliran ini, arti pendidikan dikemukakan oleh William Stern. Selanjutnya, ada juga beberapa tokoh pendidikan yang mengemukakan arti pendidikan, yaitu yang pertama, George Wigneller dalam bukunya Foundation of Education. Ia mengemukakan pendidikan dalam arti luas, yaitu suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran, watak atau kemampuan fisik individu. Sedangkan dalam arti hasilnya, yaitu apa yang kita peroleh melalui belajar, pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan. Tokoh pendidikan yang kedua yaitu John Dewey dalam bukunya Democracy and Education mengatakan bahwa rekonstruksi adalah pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya.
ketiga yaitu Frederick Mayer dalam bukunya Foundation of Education mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang menuntun pencerahan umat manusia. Yang keempat yaitu John C. Brubaker dalam bukunya Modern Philosophies of Education, di mana proses dalam mana potensi-potensi, kemampuan, kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan disempurnakan dengan kebiasaan yang baik dengan alat yang disusun dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kelima yaitu Carter V. Good dalam Dictionary of Education, bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lain yang bernilai positif dalam masyarakat di mana dia hidup. Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan individual yang optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Drikarya, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda. Sedangkan menurut Munir Yusuf, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi fitrah insaniah menuju terbentuknya insan paripurna. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun aliran-aliran modern pendidikan, yang pertama yaitu progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Menurut progresivisme, proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui potensi-potensi yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Sedangkan dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana potensi tersebut harus dibimbingnya. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta. Metode pendidikan progresivisme antara lain metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah. Aliran yang kedua yaitu esensialisme. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun. Dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu.
Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat, membentuk unsur-unsur yang inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Kurikulum sekolah dasar ditekankan pada pengembangan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan matematika. Sedangkan kurikulum pada sekolah menengah menekankan pada perluasan dalam mata pelajaran matematika, ilmu kealaman, serta bahasa dan sastra. Metode pendidikan. Pendidikan berpusat pada guru. Peserta didik dipaksa untuk belajar. Latihan mental. Aliran ketiga yaitu rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionalisme berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia. Yang termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah. Aliran keempat yaitu perennialisme. Perennialisme mengemukakan bahwa gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Tujuan pendidikan perennialisme yaitu diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol, seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lainnya.
telah banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dulu. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Aliran kelima yaitu idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran ini, cita-cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli. Dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Tujuan pendidikan pada aliran ini atau aliran idealisme ini agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak kepribadiannya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar supaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Sebenarnya, pendidikan itu sudah ada sejak kita masih dalam pembuayan. Pendidikan itu terlaksana dimanapun kita berada dan kapanpun. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara autodidak. Di mana autodidak itu adalah mendapatkan pengetahuan dengan belajar sendiri. Belajar autodidak bisa memanfaatkan berbagai media yang telah ada, contohnya handphone, TV, dan lain-lain sebagainya. Adapun unsur-unsur pendidikan yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Unsur yang kedua yaitu orang yang membimbing atau disebut dengan pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu atau pribadi. Secara formalnya, yang menjadi pendidik itu adalah orang tua, guru-guru,
pemimpin-pemimpin masyarakat, ulama, dan pemerintah sendiri. Orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan, melindungi, mengasuh, mengasah, serta mengasihi. Karena orang tualah yang memberikan pendidikan pertama kali kepada anaknya. Contohnya, orang tua yang telah memberikan ilmu-ilmu dasar seperti pengajaran mengaji, sholat saat kita masih kecil. Sampai sekarang kita masih salah dalam memilih sesuatu, orang tualah yang selalu mendukung dan memberikan arahan kepada kita. Meskipun adanya keterbatasan pengetahuan orang tua, karena tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka dari itu, dibentuklah sekolah sebagai sarana peserta didik untuk menggali ilmu yang bermanfaat. Unsur yang ketiga yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik, atau biasa disebut dengan interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Mengajar merupakan serangkaian interaksi antara orang yang berperan pendidik dengan anak didik. Unsur yang keempat yaitu ke arah mana bimbingan ditujukan, atau disebut dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak semudah menentukan tujuan suatu perjalanan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa seseorang tidak akan sampai pada suatu tujuan bila ia tidak mengetahui dengan jelas apa itu tujuan atau kemana ia membawa anak didiknya. Tujuan pendidikan sering bersifat sangat umum, seperti menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengabdi kepada masyarakat, dan sebagainya. Tujuan yang jelas dan spesifik memberi pegangan dan petunjuk tentang metode belajar dan mengajar yang lebih serasi serta memungkinkan penilai proses dan hasil belajar yang lebih teliti. Kemudian, fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu adalah batas-batas pendidikan. Tiap proses dalam pendidikan memiliki berbagai keterbatasan, yaitu yang pertama adalah batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin, atau bisa disebut dengan pembelajaran secara autodidak. Yang kedua yaitu batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan
Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, pendidik yang sangat ditakuti oleh peserta didik, sehingga tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengannya. Pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik akan menjadi kekosongan dan kebingungan dalam interaksi. Serta pendidik yang bermoral termasuk yang tidak dapat ditolerir. Karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi dengan moral. Batas pendidikan yang ketiga yaitu batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Di sini, pendidik harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi, hakikat, dan batas-batas pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.